Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Sintia Ramadhani. Saya mahasiswa inbound Universitas PGRI Madiun. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang future dari tugas jurnalistik program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertama, apa itu future? Future adalah tulisan ringan yang kreatif, kadang-kadang subjektif dan human interest yang mengunggah emosi pembaca atau penonton dengan tujuan untuk memberi informasi dan menghibur. Apa saja unsur-unsur future? Pertama, tulisan ringan, kedua kreatif, ketiga subjektif, keempat human interest, dan yang kelima informasi dan menghibur. Prinsip dalam penulisan future yang pertama, faktual. Future tidak ditulis berdasarkan khayalan, rekaan, atau hal-hal yang tidak nyata. Seorang penulis future tidak boleh membohongi pembaca meski sedikit. Penulisan future harus dilakukan berdasarkan fakta. Yang kedua, mengunggah emosi. Penulis harus mampu mengunggah emosi pembaca future. Tulisannya harus mampu memilah kata emosional untuk pembaca. Ingat, satu kata bisa diterjemahkan dengan kata lain yang bermakna sama, tapi kata itu bisa membuat orang merasakan sesuatu yang berbeda. Yang ketiga, berkisah. Future yang ditulis harus berkisah berdasarkan fakta. Penulis harus mampu mengisahkan sebuah fakta. Fakta sebagaimana yang terjadi. Dengan begitu, hasil yang didapatkan akan lebih menarik dibaca. Yang terakhir, akurat. Penulisan future juga harus ditulis secara akurat. Akurat sebagaimana adanya. Jangan membuat pembaca kecewa bila future kurang akurat atau tidak akurat. Ketidakakuratan dalam menulis bisa membuat ketidakpercayaan pembaca dengan media kita. Jadi harus hati-hati soal ini, apalagi saat ini media sosial di tangan masyarakat. Kapanpun ia menyebarkan sesuatu yang membuatnya kecewa, watak pembaca begitu beragam. Ada beberapa jenis feature. Yang pertama yaitu news feature. Jenis feature yang merupakan tulisan ringan sisi lain dari berita aktual yang ditulis ringan dan menggugah rasa. Sebagaimana contohnya, ada kecelakaan pesawat terbang. Berita kecelakaan disajikan secara hard news. Tapi banyak sisi lain yang dapat digarap dari berita tersebut, seperti kisah sang pilot. Untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca, kita bisa gali informasi dari keluarganya, bagaimana kisahnya sebelum terbang, adakah pesan khusus yang disampaikan pada keluarga, bagaimana sikapnya sebelum berangkat, adakah yang janggal atau aneh, dan masih banyak lainnya yang bisa kita gali. Feature news menjadi pelengkap berita pokok atau berdiri sendiri tanpa terkait berita lain. Di Indonesia, news feature bisa dilihat dalam bentuk majalah Tempo atau majalah Gatra. Surat kabar pun kerap ada tulisan news feature jika ada isu yang kuat. Yang kedua, feature budaya. Feature budaya adalah satu jenis feature yang menggambarkan ragam budaya yang khas dan unik, baik di Indonesia maupun negara lain. Feature model ini biasanya dimuat di surat kabar pada hari Sabtu dan Minggu dengan gambar yang memikat. Feature kebudayaan adalah tulisan ringan berbagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat yang subjektif dan mengunggah rasa dan tidak terikat waktu atau aktualitas, dengan tujuan memberi informasi pada pembaca. Contohnya, membuat feature tentang rumah adat, tradisi, tarian-tarian setiap daerah, alat musik yang digunakan, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa feature ini tidaklah sama seperti berita. Feature membahas sisi lain dari berita di mana bisa bersifat fakta dan opini serta dapat menghibur pembaca dan tidak memiliki batasan waktu selagi berita tersebut masih hangat diperbincangkan, sedangkan berita hanya menyampaikan informasi faktual saja tanpa mengulik sisi lainnya dan waktunya terbatas, karena jika berlama-lama dalam penyampaiannya maka informasi tersebut akan basi, sementara future tidak akan basi dan bisa terus di follow up. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.